Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk tentang masalah sistem organisasi kehidupan. Nah, dalam pembelajaran ini tentu saja merupakan pembelajaran yang sudah tidak aneh juga, karena sebenarnya di dalam organisasi kehidupan itu dialami oleh kita sendiri, mulai dari pembentukan sel, pembentukan jaringan, pembentukan organ, kemudian juga pembentukan sistem organ, sampai akhirnya berwujud seperti kita sebagai individu makhluk hidup atau individu manusia, individu hewan maupun individu dari tanaman dan tumbuhan. Nah, tentu saja ada beberapa aspek yang akan kita pelajari pada hari ini sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah bahwa kompetensi dasar itu menentukan sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama dari penyusun sel. Kemudian juga dalam kompetensi dasar itu adalah membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan, dan indikatornya apa yang akan kita capai, yaitu perpindahan energi dalam sel serta melakukan percobaan fotosintesis. Nah, namun tentu saja dalam pembelajaran kali ini karena keterbatasan waktu, kemudian juga dibagi dalam beberapa tahap, beberapa pertemuan, maka hari ini kita akan mempelajari tentang masalah sel saja. Nah, apa itu sel? Sel itu bisa dikatakan sebagai suatu bagian atau unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Jadi, hakikatnya setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tanaman, hakikatnya pada dasarnya awalnya adalah dari sel. Satu sel yang sangat kecil sekali, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau dengan mata normal biasa, tapi harus dilihat dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan mikroskop. Jadi, mikroskop ini adalah alat yang dipergunakan untuk melihat benda-benda yang sangat renik atau sangat kecil. Nah, fenomena sekarang seperti yang sudah kita tahu bahwa negara kita, daerah kita, negara kita, bahkan seluruh dunia sekarang itu sedang menghadapi yang namanya virus corona. Nah, virus di sini masuk dalam kategori sel yang sangat kecil, bahkan bisa dikatakan sebagai sel tunggal. Jadinya makanya dalam sel itu ada dua jenis atau ada dua macam. Pertama ada yang dikatakan uniseluler atau sel tunggal, ada yang dikatakan sebagai multiseluler atau sel banyak. Nah, dikatakan sebagai uniseluler atau sel tunggal contohnya apa nih? Bakteri, virus, kemudian amuba ya, kemudian paramecium dan lain-lain itu masuk dalam kategori sel uniseluler karena cuma ada satu. Nah, kalau yang dikatakan multiseluler, maka itu terdiri dari banyak sel. Artinya sel itu sendiri kan berkembang biak terus dalam tubuh kita. Dari yang asalnya selnya itu satu, berkembang kemudian menjadi dua, berkembang lagi menjadi 4, berkembang lagi menjadi 8, berkembang lagi menjadi 16, berkembang lagi juga 2, dan seterusnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangbiakan dari sel yaitu dengan cara membelah diri. Yang tadi seperti disampaikan, asalnya satu sel, kemudian menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, menjadi 16 sel, menjadi 32 sel, 64 sel, 114 dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh yang dikatakan sel. Nah, karena ada dua jenis ini dalam kehidupan kita, ada yang sel dikatakan sel apa? Sel hewan, ada juga yang dikatakan sebagai sel tumbuhan atau tanaman. Tentu saja ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Yaitu apa nih? Beberapa. Sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, kemudian juga mempunyai selulose atau ukuran yang sangat besar. Sedangkan untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel. Itu salah satu perbedaan. Dari sekian banyaknya perbedaan, itu yang paling pokok adalah perbedaan tersebut. Nah, seperti tadi sampaikan, bahwa sel itu sendiri ada yang dikatakan sebagai sel uniseluler, ada yang dikatakan sebagai multiseluler. Itu adalah dari jenisnya. Nah, kalau macamnya bagaimana nih? Nah, sel itu dibedakan menjadi ada istilahnya dengan prokariotik dan ada eukariotik. Nah, apa itu prokariotik? Prokariotik adalah yang mempunyai membran inti. Jadi pada selnya itu mempunyai membran intinya. Contohnya misalkan di sini ada bakteri dan ganggang biru. Ya, itu termasuk dalam kategori yang dikatakan sebagai prokariotik, mempunyai
mempunyai inti sel. Kemudian ada yang disebut dengan eukariotik. Apa itu kariotik? Yaitu sel yang sudah mempunyai membran inti atau sempurna. Misalkan seperti apa nih? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga nih, ini contoh dari sel eukariotik. Jelas sekali ada perbedaannya. Yang kuning itu sifatnya adalah untuk yang sel hewannya, sementara yang kanan adalah untuk yang tumbuhannya. Oke ya. Kemudian juga ini juga sama sel prokariotik. Ini sel hewannya yang warna-warna biru, di dalamnya ada bagian-bagian. Walaupun kecil, ternyata dengan menggunakan mikroskop itu bisa dipecah atau bisa dilihat bagian-bagian yang di dalamnya. Ada organelnya, ada plastidanya, ada Golgi-nya, kemudian ada dinding sel, inti sel, kemudian ada protoplasma dan sitoplasma dan sebagainya, itu ya. Nah, dalam sel tumbuhan juga adalah sama seperti itu. Nah, ini kategori makhluk hidupnya, mulai dari prokariotik, eukariotik, inti sel, dan sebagainya. Nah, bentuk selnya bagaimana nih? Nah, macam-macam bentuk selnya. Sel itu ternyata walaupun kecil dan tidak terlihat dengan mata kita, tapi ternyata tetap bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Ternyata ketika dilihat, bentuk sel itu ternyata berbeda-beda. Pertama ada yang bentuknya pipih, kemudian ada yang bentuknya memanjang, gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya sangat panjang. Nah, sifat selnya apa nih? Nah, ini ada keluar masuknya zat melewati membran sel. Kemudian ada reaksi kimia yang terjadi pada sel dan sebagainya. Ini bagian-bagiannya tadi sudah dikemukakan. Ini perbedaannya pun tadi sudah dikemukakan kan ya. Sedikit bisa dilihat nanti, kalau tidak ada ini bisa nanti ada dari printout-nya. Ini sel tumbuhannya. Bagian-bagian dari sel tumbuhannya bisa dilihat, ternyata rumit sekali. Tapi ternyata tetap bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ini juga sel hewan. Sel hewan itu ibaratnya gimana ya kalau sel itu? Seperti punya endog, punya telurnya. Punya telur, kemudian dimatangkan, dibelah dua, di dalamnya ada yang warna kuning. Yang kuning itu adalah dikatakan sebagai inti sel. Kemudian yang bagian putihnya dikatakan sebagai sitoplasma. Nah, yang bagian kulitnya atau keraknya itu dikatakan sebagai dinding sel. Itu mempunyai sifat dan fungsi masing-masing. Ini bagian-bagian selnya. Ada dinding selnya itu jelas adalah yang bagian luarnya. Kemudian ada selaput plasma, bagian agak di dalamnya. Ada nukleus, ada ribosom, ada sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan sebagainya. Ini adalah dari bagian-bagian sel. Ini dinding selnya, ya. Walaupun kecil tetap harus bisa, jadi tetap harus terlindungi nih. Jadi salah satu fungsi dari dinding sel itu adalah untuk melindungi bagian sitoplasma dan inti selnya. Ini membran selnya, bagian dalam sitoplasma itu terdiri dari beberapa membran sel lagi, ya. Ini inti selnya disebut juga nukleusnya. Inti sel terlihat dari bentuk ada yang bulat, berbentuk ginjal, gelembung, dan sebagainya. Nah, inti sel inilah kemudian yang menjadi bibit awal dari proses perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian ada sitoplasma, yang bagian putih telurnya, kalau dalam telur emaknya. Kemudian ini adalah organel-organel pada penyusun sel. Jadi hakikatnya adalah bahwa manusia yang terdiri dari daging, tulang, organ, dan sebagainya awalnya hanya terdiri dari satu sel. Satu sel ini kemudian bercampur dengan sel yang lainnya sehingga menjadi dua sel. Dari dua sel itu kemudian menjadi zigot. Kalau dalam manusia itu pertumbuhannya kemudian membelah diri, akhirnya seperti kita. Nah, tubuh kita ini bukan terdiri dari satu sel, dua sel lagi, tapi sudah dikatakan sebagai miliaran sel yang tidak bisa dihitung lagi. Makanya dikatakan sebagai multiseluler. Rambut kita ini walaupun cuma satu lembar itu bukan satu sel, tapi terdiri dari ribuan sel. Kuku panjang kita juga sama. Hakikatnya bukan hanya satu sel. Kuku yang kita potong itu kalau kita lihat di dalam mikroskop maka akan terlihat sekali ternyata di situ terdiri dari ribuan sel. Ya, jadi hal seperti itu. Bahkan ketika kita dalam tumbuhan juga sama, dari daun kita petik daun sedikit aja, maka di situ pun terdiri dari ribuan sel. Hewan, kalau kita lihat sel-sel hewan itu, kita misalkan kurban, ada selnya, ada dagingnya, kita pesek, kemudian dari daging kita lihat itu pun sama terdiri dari ribuan sel. Nah, itu saja. Jadi sebagai tahap awal perkenalan, kita memperkenalkannya adalah tentang masalah sel. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas coba tentang masalah jaringan.
Karena jaringan itu nanti ada pada tumbuhan, pada manusia juga ada, pada hewan juga ada. Dari situ nanti akan berkembang lagi. Kemudian dari jaringan, sekumpulan jaringan bergabung menjadi satu, maka dia akan membentuk yang namanya organ. Nah, dari organ ini kemudian nanti akan membentuk sistem organ. Dari sistem organ ini kemudian akan membentuk individu. Nah, dari sistem organ ini akan terpisah lagi ke beberapa jenis. Ada sistem organ pernapasan, ada sistem organ pencernaan, ada sistem organ penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Itu merupakan organ-organ yang sangat penting. Semuanya akhirnya menyambung kepada satu pusat, yaitu kepada saraf. Nah, saraf inilah kemudian yang akan menggerakkan kepada seluruh aspek yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang berkaitan dengan sel. Minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang masalah jaringan. Nah, tugas apa nih? Tugas bukan kalian adalah coba kalian mulai mempelajari, mengamati gambar-gambar dari sel, bahkan bisa untuk dibuat atau digambar dengan sketsa aja lah, nggak perlu bagus tapi terlihat perbedaan-perbedaannya. Kemudian sekalian juga tugas kalian nanti adalah mempersiapkan diri untuk mempelajari tentang masalah jaringan. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas jaringan, sehingga hal itu akan memudahkan kita di dalam mempelajari tentang masalah IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.